Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita akan belajar di pembelajaran IPS pada pagi hari ini. Semoga kalian masih dalam keadaan semangat dan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan usaha perjuangan mempertahankan Negara Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat pengantar pembelajaran berikut ini. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan, segera dibentuk kelengkapan pemerintah dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, rapat PPKI pertama di Gedung Chuo Sang-in, membahas tentang pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Dasar, pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, dan pembentukan Komite Nasional. Adapun hal-hal yang dihasilkan dari rapat tersebut adalah yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum rapat, Soekarno-Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, Ki Hajar Wahid Hasyim, Mr. Kasman, Singodemejo, dan Teku Muhammad Hasan membahas kembali Piagam Jakarta. Sebab pemeluk agama lain merasa keberatan terhadap kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rapat sepakat untuk merubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah pengesahan Undang-Undang Dasar, dilakukan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Otto Iskandar-Dinata mengusulkan agar pemilihan Presiden dilakukan secara aklamasi. Ia mengajukan I.R. Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Usulan tersebut disetujui oleh para hadirin. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hasil berikutnya adalah tentang pembagian wilayah bangsa Indonesia. Rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Selanjutnya, pembentukan Kabinet Presidentil atau Presidensial pertama. Susunan kementerian pertama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 1945 ditetapkan pada tanggal 2 September 1945 yang dipimpin sekaligus oleh Presiden Soekarno. Susunan Kabinet pertama Republik Indonesia tersebut bisa kalian baca di tabel berikut ini. Selanjutnya adalah pembentukan Komite Nasional. Pembentukan sebuah komite nasional untuk membantu Presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk. Sebelum rapat PPKI ditutup, Presiden meminta 9 orang anggota sebagai panitia kecil untuk membahas hal-hal yang meminta perhatian mendesak. Panitia kecil ini dipimpin oleh Otto Iskandar-Dinata. Setelah pembentukan Komite Nasional, yang terakhir adalah pembentukan BKR. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno dalam pidato di radio menyatakan pembentukan 3 badan baru, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, yang kedua Partai Nasional Indonesia PNI, dan yang ketiga adalah Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR hanya bertugas sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI daerah. Pada umumnya, golongan muda menyambut kecewa pidato presiden tersebut.
sebab mereka menghendaki agar segera dibentuk tentara nasional. Tetapi sebagian yang lain, utamanya bekas tentara Peta, Knil dan Heiho, menanggapinya dengan segera membentuk BKR di daerahnya sebagai wadah perjuangan. Di Jakarta, bekas tentara Peta membentuk BKR pusat agar BKR-BKR di daerah dapat dikoordinasikan. Pada tanggal 5 Oktober, berdirilah TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Supriyadi, tokoh perlawanan tentara Peta terhadap Jepang di Blitar, terpilih sebagai pimpinan TKR. Atas dasar maklumat itu, Urip Sumiharjo segera membentuk markas besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta. Tokoh penting BKR, Badan Keamanan Rakyat, Komandan Peleton Supriyadi, dan Letnan Jenderal Urip Sumiharjo. Itulah anak-anak sejarah singkat tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga videonya bermanfaat dan nanti kita akan lanjutkan ke perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.